Pernahkah kalian membayangkan jika kita menarik garis lurus dari detik ini ke masa lalu, seberapa jauh kita harus berjalan untuk bertemu manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam? Apakah ribuan atau jutaan tahun? Banyak yang hafal 25 nama Nabi, tapi jarang yang tahu ada jurang waktu yang begitu luas di antara mereka. Bahkan, ada masa di mana bumi sunyi dari wahyu selama ratusan tahun. Hari ini, kita akan membongkar teka-teki garis waktu sejarah kenabian dan menghitung jaraknya dengan kehidupan kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Umat. Di video kali ini, kita akan memvisualisasikan perjalanan luar biasa garis waktu para nabi dari awal hingga akhir. Sebelum kita menyelami sejarah yang menakjubkan ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus konsisten menyajikan konten edukasi Islami yang mendalam dan berkualitas. Mari kita mulai. Perjalanan kita bermula pada titik nol sejarah manusia, yaitu ketika Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Berdasarkan berbagai literatur sejarah Islam klasik, Nabi Adam diperkirakan hidup sekitar 4.000 hingga 6.000 tahun sebelum Masehi. Di masa ini, bumi masih sangat muda. Tidak ada kota, tidak ada pasar, dan tidak ada sistem hukum yang rumit. Yang ada hanyalah hubungan murni antara manusia dengan Tuhannya. Nabi Adam dikaruniai usia yang sangat panjang, yakni sekitar 930 tahun. Sebuah rentang waktu yang memungkinkan beliau melihat generasi anak cucunya berkembang biak hingga menjadi komunitas kecil. Setelah Nabi Adam wafat, dunia tidak langsung memiliki nabi baru. Ada jarak waktu yang cukup signifikan, sekitar 700 hingga 1200 tahun sebelum Nabi Idris AS diutus. Nabi Idris adalah sosok yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mengenal tulis-menulis, menjahit pakaian, dan dasar-dasar ilmu peradaban. Ini membuktikan bahwa sejak awal, para nabi tidak hanya membawa pesan spiritual, tetapi juga teknologi untuk bertahan hidup. Namun, seiring bertambahnya kepintaran manusia, tumbuh pula kesombongan. Jarak dari Nabi Idris ke Nabi Nuh AS berkisar antara 200 hingga 500 tahun. Di masa Nabi Nuh inilah, manusia pertama kali jatuh ke dalam lubang kesyirikan yang masif. Mereka mulai menyembah patung-patung orang salih yang telah wafat. Nabi Nuh berdakwah dengan sangat sabar selama 950 tahun, sebuah durasi yang hampir mustahil dibayangkan oleh manusia modern. Namun setelah 9 abad lebih berdakwah dan hanya sedikit yang beriman, Allah menurunkan hukuman berupa banjir besar yang menenggelamkan seluruh peradaban lama. Kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 3000 hingga 2500 SM. Banjir ini bukan hanya sebuah bencana, melainkan sebuah tombol reset bagi sejarah manusia, di mana dunia yang baru lahir dari sisa-sisa orang beriman di atas kapal. Setelah banjir besar Nabi Nuh mereda, manusia mulai menyebar kembali ke berbagai penjuru bumi. Keturunan Nabi Nuh membentuk suku-suku besar. Sekitar 200 hingga 400 tahun setelah era Nuh, muncul kaum Ad di wilayah Yaman sekarang. Allah mengutus Nabi Hud AS kepada mereka. Kaum Ad adalah bangsa raksasa yang mampu membangun menara-menara tinggi yang belum pernah ada tandingannya di dunia. Namun, kemajuan arsitektur mereka justru membuat mereka sombong dan menantang Tuhan. Akhirnya, bangsa ini hancur oleh angin topan yang dahsyat selama 7 malam 8 hari. Beberapa ratus tahun kemudian, tepatnya sekitar tahun 2000 SM, muncul kaum Samud di wilayah utara Hijaz. Mereka adalah ahli teknik yang mampu memahat gunung menjadi istana. Nabi Soleh AS diutus kepada mereka dengan mukjizat unta betina yang keluar dari batu. Namun, lagi-lagi kesombongan menghancurkan mereka.
Jarak dari Nabi Hud ke Nabi Soleh diperkirakan sekitar 200 hingga 300 tahun. Setelah kehancuran kaum Samud, sejarah kenabian mencapai titik balik yang paling krusial dengan lahirnya Nabi Ibrahim AS sekitar tahun 1900 SM di Mesopotamia. Nabi Ibrahim adalah bapa para nabi. Dari garis keturunan beliaulah, silsilah kenabian terpecah menjadi dua cabang besar yang akan mewarnai sejarah dunia hingga hari ini. Jalur pertama melalui Nabi Ismail AS yang menetap di lembah Tandus Mekah dan menjadi nenek moyang bangsa Arab, termasuk Nabi Muhammad SAW di masa depan. Jalur kedua melalui Nabi Ishak AS dan cucunya Nabi Yakub AS yang kemudian dikenal dengan gelar Israel. Dari Nabi Yakub inilah lahir 12 suku Bani Israel. Jarak waktu dari Nabi Ibrahim ke cucunya Nabi Yakub adalah sekitar 100 hingga 200 tahun. Di babak ini kita melihat bagaimana peta persebaran manusia mulai terbentuk secara geografis, dari tanah Syam, Mesir, hingga ke Jazirah Arab, membawa misi tauhid yang sama yang diwariskan dari kakek ke cucu secara turun-temurun. Memasuki tahun 1600-an SM, kita melihat bagaimana skenario Allah membawa Bani Israel ke pusat peradaban dunia saat itu, Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub, menjadi penguasa di Mesir setelah melalui drama pengkhianatan saudara-saudaranya. Di masa Nabi Yusuf, syariat Islam diimplementasikan dalam bentuk tata kelola negara dan ekonomi yang canggih, terutama saat menghadapi masa paceklik 7 tahun. Jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Yusuf hanyalah sekitar 150 hingga 200 tahun, menunjukkan betapa dekatnya hubungan silsilah mereka. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, posisi Bani Israel di Mesir berubah drastis dari tamu terhormat menjadi budak di bawah kekuasaan Fir'aun. Selama hampir 400 tahun, mereka hidup dalam penindasan tanpa adanya nabi yang membimbing. Barulah sekitar tahun 1300 SM, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ini adalah era di mana hukum formal pertama yang sangat terstruktur diturunkan, yaitu Kitab Taurat. Di Gunung Sinai, Allah memberikan aturan hidup yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga ibadah ritual. Pasca wafatnya Nabi Musa, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yusha bin Nun yang membawa Bani Israel masuk ke tanah Palestina. Jarak waktu terus berjalan, dan sekitar 200 hingga 300 tahun kemudian, muncullah era kerajaan di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bukan hanya seorang nabi, tapi juga raja perkasa yang mengalahkan Jalut. Beliau diwarisi kitab Zabur. Kemudian, kejayaan ini diteruskan oleh putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam sekitar tahun 970 SM. Di masa Nabi Sulaiman, peradaban mencapai puncaknya, di mana manusia, jin, dan hewan tunduk di bawah perintahnya. Ini adalah masa di mana syariat Allah berpadu dengan kekuasaan politik dan teknologi yang tak tertandingi. Namun, sejarah selalu berputar. Setelah masa keemasan yang luar biasa ini, Bani Israel kembali mengalami penurunan moral yang tajam, yang akan membawa kita pada periode penuh peringatan dan kerusakan di babak selanjutnya. Setelah kemegahan era Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua, dan mulailah masa-masa kelam. Jarak waktu dari Nabi Sulaiman ke nabi-nabi setelahnya seringkali sangat rapat, karena banyaknya nabi yang diutus secara bersamaan untuk memperbaiki kerusakan moral yang terjadi. Sekitar tahun 800-an SM, Allah mengutus Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa AS untuk menghadapi penyembahan berhala Baal yang sangat kuat saat itu. Kemudian muncul pula Nabi Yunus AS di wilayah Ninawa, Irak, yang memberikan pelajaran tentang pertobatan massal sebuah bangsa. Waktu terus bergulir hingga mendekati era Masehi. Selama ratusan tahun, Bani Israel terus-menerus melakukan pelanggaran terhadap Taurat. Sekitar tahun 100 SM hingga awal tahun Masehi, muncul Nabi Zakaria AS dan putranya Nabi Yahya AS.
Mereka hidup di tengah penindasan Romawi dan penguasa lokal yang kejam. Tak lama kemudian lahirlah Nabi Isa AS, tanpa perantara ayah, sebagai mukjizat besar bagi umat manusia. Jarak dari kejayaan Nabi Sulaiman ke kelahiran Nabi Isa adalah sekitar 950 tahun. Nabi Isa AS datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menghidupkan kembali ruh agama yang telah mati dan berubah menjadi ritual kering di tangan pemuka agama saat itu. Beliau membawa kitab Injil yang menekankan pada kasih sayang dan penyucian hati. Namun pengikutnya ditindas, dan beliau akhirnya diangkat ke langit oleh Allah SWT. Dengan diangkatnya Nabi Isa, maka berakhirlah silsilah nabi dari kalangan Bani Israel. Dunia kemudian memasuki fase yang sangat sunyi. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu baru, dan kitab-kitab sebelumnya mulai mengalami distorsi oleh tangan manusia. Jarak dari Nabi Isa ke nabi terakhir nantinya akan menjadi masa penantian terlama dalam sejarah kenabian yang dikenal dengan masa fatrah, di mana kegelapan spiritual kembali menyelimuti seluruh permukaan bumi sebelum datangnya fajar terakhir dari padang pasir Arabia. Dunia pasca Nabi Isa alaihi salam dikenal sebagai masa fatrah, sebuah kekosongan wahyu yang berlangsung selama kurang lebih 600 tahun. Dalam rentang waktu yang lama ini, peradaban besar seperti Romawi dan Persia mendominasi dunia. Namun secara spiritual, manusia berada dalam titik terendah. Di Jazirah Arab, orang-orang kembali menyembah berhala dan melakukan praktik jahiliyah yang keji. Hingga akhirnya, pada tahun 570 Masehi, lahirlah sosok yang telah diramalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak waktu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 570 hingga 600 tahun. Jika kita menarik garis dari Nabi Adam alaihi salam, diperkirakan jaraknya mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 tahun dalam kronologi tradisional. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi saat berusia 40 tahun. Selama 23 tahun masa dakwahnya, beliau melakukan perubahan yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa dalam ribuan tahun. Beliau menyatukan suku-suku yang bertikai, menghapus sistem kasta, dan menegakkan keadilan sosial di bawah bendera Tauhid. Beliau adalah penutup para nabi, Hataman Nabiyyin. Artinya, setelah beliau wafat pada tahun 632 Masehi, pintu wahyu telah tertutup rapat untuk selamanya. Tidak akan ada lagi utusan baru, karena Al-Quran yang beliau bawa adalah kitab yang sempurna dan dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Jarak antara Nabi Muhammad dengan kita sekarang sudah melampaui 1.400 tahun. Ini berarti kita hidup di masa yang jauh lebih lama dibandingkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kita berada di penghujung sejarah, di mana tanda-tanda akhir zaman yang beliau sampaikan satu persatu mulai menjadi kenyataan. Garis waktu yang panjang ini menunjukkan bahwa risalah Islam bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sebuah estafet perjuangan yang kini tongkatnya ada di tangan kita semua sebagai umat penutup zaman. Sahabat, perjalanan melintasi ribuan tahun garis waktu para nabi ini mengajarkan kita bahwa manusia seringkali lupa, namun Allah tidak pernah membiarkan kita tanpa bimbingan. Dari Nabi Adam yang memulai fondasi manusia, Nabi Musa yang membawa hukum, hingga Nabi Muhammad yang menyempurnakan akhlak, semua membawa satu benang merah yang sama, mengesahkan Allah. Jarak kita dengan Nabi Adam mungkin ribuan tahun secara fisik, namun secara spiritual, kita terhubung dalam satu ikatan iman yang kokoh. Sekarang, setelah tidak ada lagi nabi yang akan datang, kitalah yang bertugas menjaga cahaya risalah ini agar tidak padam. Mari kita jadikan sejarah ini
sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kebenaran sejati hanya milik Allah SWT. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah tentang nabi mana yang kisahnya paling menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.